Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Restianti dengan NIM 19060118 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Kooperatif Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu pembimbing 1 Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD dan pembimbing 2 Ibu Siti Ruqayyah MPD yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada saya ketika menyusun skripsi ini. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama. Latar belakang penelitian ini yaitu kemampuan pemahaman konsep merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa agar mencapai kemampuan kognitif lainnya. Berdasarkan kondisi di lapangan bahwa pembelajaran matematika materi FEB dan KPK ini masih tergolong rendah. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. Tahun 2019 bahwa pembelajaran matematika materi FEB dan KPK ini masih belum mencapai KKM, di mana dari 28 siswa hanya 10 atau 35,7% siswa yang dinyatakan tuntas dan 18 atau 64,2% siswa yang dinyatakan tidak tuntas. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa ini dikarenakan siswa kesulitan dalam menyelesaikan FEB dan KPK dan juga kurang menguasai konsep kelipatan, konsep faktor, dan algoritma mencari FEB dan juga KPK. Selain itu, guru juga seringkali menyajikan pembelajaran matematika hanya dengan mengandalkan buku teks pembelajaran tanpa disertai model dan juga media pembelajaran, sehingga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya solusi dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa, yaitu dengan menggunakan model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD dengan menggunakan model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK. Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK. Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, peneliti ini bertujuan untuk menelaah 1. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD dengan menggunakan model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK. Yang ketiga, kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD. Baik, selanjutnya kajian teori dalam penelitian ini yang pertama yaitu model kooperatif number head together. Model kooperatif number head together merupakan model pembelajaran yang menekankan siswa agar saling bekerja sama dalam kelompok agar setiap anggota kelompok dapat memahami hasil kerja kelompoknya dan dapat bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya tersebut, menurut Asofi et al. Tahun 2019. Selanjutnya ada media papan hitung. Media papan hitung merupakan media nyata yang dirancang secara fisik dengan bentuk persegi panjang sebagai alat atau media yang dapat membantu dalam proses pembelajaran, khususnya dapat memudahkan siswa dalam memahami materi FEB dan KPK, menurut NISA tahun 2022. Selanjutnya ada FEB dan KPK. Faktor persekutuan terbesar atau FEB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang mempunyai nilai paling besar, sedangkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan atau lebih dari dua bilangan atau lebih yang mempunyai nilai yang paling kecil, menurut Mahdalena tahun 2014. Nah, selanjutnya ada kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan
pemahaman konsep adalah kemampuan siswa untuk menguasai materi pembelajaran, di mana siswa tidak hanya mengetahui dan mengingat kembali berbagai materi yang telah dipelajari, tetapi juga siswa dapat mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk yang lebih sederhana menurut Zulkarnain dan Budiman tahun 2019. Baik, selanjutnya penelitian relevan dari penelitian ini yaitu pada penelitian Putri dan Jamaan tahun 2019 yang berjudul Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik. Berdasarkan hasil penelitiannya, dengan menggunakan langkah dari model kooperatif Number Head Together ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dan dapat membantu siswa dalam mencapai indikator pemahaman konsep. Yang kedua yaitu penelitian Asofi et al. Tahun 2019 yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika, Materi Faktor Persekutuan Besar dan Faktor Persekutuan Kecil melalui model Number Head Together berbantuan media puzzle berbintang. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi FEB dan KPK dengan menggunakan model kooperatif Number Head Together berbantuan media puzzle diperoleh hasil yang baik dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama, tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep setelah pembelajaran menggunakan model kooperatif Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK pada siswa kelas 4 SD. Yang kedua, yaitu terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep setelah pembelajaran menggunakan model kooperatif Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK pada siswa kelas 4 SD. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristik pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi outcomes dan proses yang menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu the sequential explanatory design. Sequential explanatory design merupakan metode penelitian kombinasi antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, di mana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua yaitu menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini, tahap kuantitatifnya menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan pre-experimental design, yaitu tidak ada kelas kontrol atau pembanding dalam desain ini. Nah, bentuk pre-experimental design yang digunakan yaitu one group pretest post-test design. Pada penelitian ini, untuk tahap kualitatif menggunakan metode deskriptif. Metode ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu masalah yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 4 di salah satu sekolah dasar yang berlokasi di Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Adapun jumlah subjek penelitian ini yaitu 23 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes yang digunakan ini berupa soal uraian dengan jumlah 10 butir soal berdasarkan indikator kemampuan pemahaman konsep. Nah, selanjutnya, instrumen non-tes dalam penelitian ini terdiri dari lembar observasi siswa maupun guru, kemudian ada angket siswa maupun guru, dan yang terakhir ada wawancara kepada siswa maupun guru. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD dengan menggunakan model kooperatif Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK yang akan dijawab berdasarkan hasil pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa. Hasil analisis data pretest dan posttest ini akan dihitung menggunakan uji normalitas, uji hipotesis, dan endgen untuk melihat bagaimana pengaruh dan peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan model kooperatif Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk diperoleh hasil pretest
yaitu signifikannya 0,342 dan signifikan dari hasil post-testnya 0,265. Data yang diperoleh menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05. Dengan kata lain, yaitu hasil dari pretest dan post-test ini berdistribusi normal dan akan dilanjutkan dengan menggunakan uji hipotesis menggunakan uji T. Selanjutnya yaitu dilakukan uji T, yaitu uji Paired Sample T-Test. Berdasarkan hasil analisisnya, bahwa diperoleh nilai signifikannya 0,00 dan data yang diperoleh menunjukkan signifikan kurang dari 0,05. Dengan kata lain, HO ditolak dan artinya HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep setelah pembelajaran menggunakan model Cooperative Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK pada siswa kelas 4. Selanjutnya dilakukan uji N-Gen. Nah, dalam uji N-Gen ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pretest dan post-test. Berdasarkan hasil analisis N-Gen pada tabel berikut, diperoleh rata-rata nilai N-Gen-nya 0,47. Jika nilai tersebut itu dikonversikan pada kriteria N-Gen ini termasuk dalam kategori sedang. Dari perolehan hasil N-Gen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya peningkatan terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan model Cooperative Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK. Selanjutnya, efektivitas penerapan model Cooperative Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK dapat terlihat melalui hasil observasi siswa maupun guru dan hasil angket siswa maupun guru. Pada diagram rekapitulasi presentasi hasil skor lembar observasi siswa dan guru dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran matematika materi FEB dan KPK dari perlakuan ke-1 hingga perlakuan ke-4 ini mengalami peningkatan dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, pada tabel rekapitulasi respon siswa maupun guru juga menunjukkan persentase sebesar 84% dan berkategori sangat baik. Oleh karena itu, proses pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK ini efektif untuk digunakan. Selanjutnya, rumusan kedua yaitu mengenai kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika materi FEB dan KPK ini, yaitu siswa kesulitan dalam menentukan FEB dan KPK dengan cara faktorisasi prima dikarenakan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan kesalahan dalam melakukan perhitungan, terutama pada saat proses pembagian. Selanjutnya, kesulitan lainnya yaitu siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Faktor penyebabnya yaitu karena siswa tidak mengetahui cara yang harus digunakan pada saat menyelesaikan masalah yang disajikan dan kurangnya ketelitian serta pemahaman dalam memahami soal yang dimaksud, sehingga jawaban yang diberikan siswa ini kurang tepat. Selanjutnya, yaitu rumusan ketiga mengenai kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran, yaitu pada saat proses pembelajaran, guru kesulitan dalam mengkondisikan siswa untuk siap belajar karena kondisi belajar siswa yang berbeda-beda, ada yang benar-benar siap, ada juga yang masih mengobrol, sehingga dapat membuat proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar apabila guru tidak menertibkan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, dalam penyampaian materi pembelajaran, guru perlu memperhatikan dan mengenali karakteristik siswa, karena jika guru kurang atau tidak mengenali karakteristik siswa, maka itu dapat menjadi suatu kendala dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kesulitan lainnya yaitu guru mengalami kesulitan dalam menentukan model dan juga media pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang digunakan guru pada saat proses pembelajaran ini masih menggunakan pembelajaran konvensional, di mana guru hanya memberikan penjelasan yang diambil dari buku sumber atau LKS. Nah, selain model, tadi juga ada media pembelajaran. Nah, kesulitan guru dalam menentukan media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran ini karena guru tidak memiliki cukup waktu untuk membuat media pembelajaran dan kurangnya biaya untuk membuat media pembelajaran, dan juga guru kebingungan atau kesulitan dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dari masing-masing siswa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menggunakan model Cooperative Number Head Together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 SD. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran menggunakan
model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK. Hal ini dilihat dari hasil NGen yang memperoleh rata-rata dalam kategori sedang. Selanjutnya, dari hasil lembar observasi siswa maupun guru juga termasuk dalam kategori sangat baik, dan dari hasil angket siswa maupun guru juga dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu, penggunaan model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK efektif untuk digunakan. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya berdasarkan dari hasil wawancara kepada siswa. Di antaranya, siswa mengalami kesulitan dalam menentukan FEB dan KPK dengan cara faktorisasi prima dan kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Hal ini dikarenakan siswa belum menguasai konsep FEB dan KPK. Yang ketiga, yaitu kesulitan guru dalam menggunakan model kooperatif number head together berbantuan media papan hitung FEB dan KPK berdasarkan hasil wawancara kepada guru, diantaranya guru kesulitan dalam menentukan model dan media pembelajaran, serta kesulitan dalam mengkondisikan siswa untuk siap belajar. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.